Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa dhukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehat jasmani rohani, dan alhamdulillah kita diberi kekuatan dan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu menjalankan ibadah saum atau puasa yang alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-8 ya Pak ya. Mudah-mudahan terus kita diberi hidayah dan kekuatan untuk menyelesaikan selama 1 bulan penuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam kesempatan ini mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang memperoleh cobaan dari Allah, sakit misalnya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah semuanya itu. Dan kita semua juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga kita doakan orang yang berjariah dalam bentuk apapun di masjid ini, mudah-mudahan juga memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah tadi itu artinya wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah apapun. Itu. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah diangan-angan, tidak pernah diperhitungkan oleh kita semuanya. Oleh orang yang bertakwa itu. Ayat ini memang sangat sederhana kalimatnya, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Jadi artinya dalam kehidupan kita itu bekal yang sebaik-baiknya kita miliki itu adalah
bertakwa. Itu. Karena dengan bertakwa, apapun yang dihadapi, masalah apapun yang kita hadapi, itu akan diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bingung, pusing. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Karena apa? Bagi orang yang bertakwa, hubungan antara dirinya itu dengan Allah itu sangat dekat sekali. Sebab intinya takwa itu kan kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi seperti juga kemarin kita bahas, salah satu rukun kita beragama Islam, bukan agama apa saja. Salah satu rukunnya kita beragama Islam itu adalah apa? Yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, beramal apa saja, melakukan apa saja, itu seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya memang kita ini tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kita yakin saja bahwa Allah ini melihat kita, sehingga amal perbuatan kita ini selalu baik. Seperti kemarin digambarkan, ibaratnya orang bekerja, seorang pegawai bekerja, kalau dilihat oleh bosnya kan selalu melakukannya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kalaupun misalnya tidak ada bosnya, tapi hatinya ini, oh kita ini diawasi, kan jadi apa yang kita kerjakan ini selalu baik. Nah, begitu pula takwa. Takwa itu kan adanya di hati. Bagi orang yang bertakwa selalu dia itu hubungannya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita kerjakan. Sehingga apapun yang menimpa kita, baik maupun buruk, itu adalah kita yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat atau memperoleh sesuatu yang baik, kita yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita memperoleh sesuatu yang tidak baik, kita yakin bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu diingatkan pada kita ini adalah bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda begini, ajaban anil mu'min, saya kagum terhadap orang yang beriman. Gitu. Mengapa Rasulullah kagum? Gitu. Fa inna amrohu kulluhu khair. Karena semua urusannya bagi orang yang beriman itu bagus, gitu. Idza massahu sarra, kalau dia memperoleh kejembaran, kesenangan, kejembaran, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Wa idza massahu dharra sabara, kalau dia ketimpa hal-hal yang mudarat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, dia bersabar. Nah ini, jadi kalau kita enak saja, kalau kita ini selalu dikaitkan semuanya ini dengan
Allah Subhanahu wa taala, takdir, qada, enak semuanya itu. Kita ketimpa kesusahan, ini Allah. Semuanya dari Allah. Supaya kita misalnya itu ya, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh kesenangan, kebahagiaan, kita bersyukur bukan membanggakan diri. Oh, inilah aku hebat memperoleh sesuatu. Apa saja. Harta, ilmu, sehat, itu kan semua yang menyenangkan kan itu kan. Itu. Kalau kita dikaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kita rasa takabur, rasa ujub. Ujub itu artinya kagum. Kagum pada diri sendiri, tidak. Gitu. Wah, ini saya hebat, misalnya itu tidak. Tapi ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam riwayat tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sebagaimana kita pernah mendengar atau pernah tahu tentang riwayatnya. Nabi Sulaiman itu, Pak, kekuasaannya itu bukan hanya kepada manusia. Jin tunduk pada Nabi Sulaiman. Binatang tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan bahasa beliau ini mengerti bahasanya binatang, bahasa ini luar biasa kan. Nah, kan di dalam Al-Quran digambarkan suatu ketika Nabi Sulaiman ini mengumpulkan semua yang ada di dalam kekuasaannya, yaitu tentara-tentara dari jin, ifrit, itu. Tapi bukan jin yang ada di Ciamplas, bukan. Jin, ifrit, burung, binatang, semuanya dikumpulkan. Dan beliau tahu ada salah satu burung yang tidak datang. Itu. Kemana ini si burung itu kan? Itu, kata Nabi Sulaiman. Kalau dia tidak memberikan alasan yang bisa diterima, saya akan sembelih dia. Gitu kata Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran kan digambarkan itu cerita ini. Setelah itu datanglah ini. Kira-kira kalau kita misalnya, dari mana kau? Burungnya namanya hudhud. Dari mana kau hudhud? Itu. Kata hudhud, saya ini dari suatu negeri. Namanya negeri Sabah. Sabah itu di Yaman, Pak. Itu. Sedangkan kerajaannya Nabi Sulaiman itu di Palestina. Nah, itu yang sekarang Masjidil Aqsa itu. Itu. Dan saya datang dengan membawa kabar besar. Itu. Waji'tuka binaba'in 'adzim. Aku datang kepada Tuhan dengan kabar yang besar. Apa kabar itu? Kira-kira begitu kalau misalnya dialog itu apa? Di negeri itu ada suatu kerajaan yang dipimpin atau rajanya kalau adalah seorang perempuan. Gitu. Pimpin oleh seorang perempuan. Dan dia punya ars itu singgasana yang sangat besar. Ceritanya itu begitu. Tetapi mereka menyembahnya itu matahari, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kira-kira kalau ini begitu. Kalau begitu, kalau kau benar, kirimkan ini surat dariku.
Itu. Suratnya isinya itu, janganlah engkau menyembah selain kepada Allah. Dan ini surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, janganlah engkau. Dibawalah oleh si Hudhud itu, dibawa ke sana. Dijatuhkan ke pangkuannya ratu itu. Kalau perempuan kan namanya, kalau raja perempuan kan ratu pangkuannya. Begitu membaca kaget dia. Mungkin dia sudah mendengar bahwa ada raja yang namanya Sulaiman. Nah, itu. Ketika dibaca, itu sangat luar biasa ratu itu. Dalam suatu riwayat namanya Bilqis. Itu. Sangat luar biasa. Begitu dibuka, ini, wahai malak, ayuhal malak, wahai para rakyatku, kira-kira begitu, rakyatku. Saya ini memperoleh surat yang mulia. Nah ini. Dan saya diminta untuk Allah ta'lu alayya, jangan engkau melampaui aku. Dan disuruh menyembah kepada Allah selain menyembah. Tidak boleh menyembah selain malaikat. Dan diminta untuk datang ke sana. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Ini kan salah satu ajaran bahwa betapapun hebatnya seorang pimpinan itu kalau mau melakukan sesuatu, bertanya bagaimana menurut pendapat kalian. Rakyat. Kemudian salah seorang di antara menterinya kira-kira itu mengatakan, wahai ratu, kita ini punya kekuatan. Bila perlu kita perang-perang gitu, misalnya kira-kira begitu. Tapi wal amru itu ilaik, urusan ini aku serahkan kepada engkau. Jadi bagaimana keputusan engkau? Nah, akhirnya dalam rundingan itu ini jelas sekali di Al-Quran surat An-Naml itu ya, itu dia surat An-Naml. Dalam rundingan itu kalau begitu kita coba kirim hadiah saja ke Sulaiman, ke Raja Sulaiman. Kita coba kirim hadiah. Nah, ceritanya dikirimlah hadiah. Itu hadiahnya itu batangan emas. Itu. Karena Sulaiman itu Nabi Sulaiman alaihissalam ya, Raja Sulaiman ini punya intelijen dari ifrit jin itu. Jadi kan tahu bahwa mereka akan kirim hadiah itu kan gitu. Apa hadiahnya? Yaitu emas dalam balokan itu. Itu sengaja langsung diminta halaman istananya itu dikasih lantainya itu emas, Pak. Dan sengaja dibikin bagian-bagian tertentu yang kosong itu. Nah itu. Sehingga ketika utusannya itu yang membawa hadiah itu ke situ, mereka kaget. Di sini lantainya saja emas, kita membawa emas. Loh, ini ada emas yang bolong gitu. Jangan-jangan kita dianggap mencuri dari sini kan. Akhirnya kembali lagi dan dilaporkan. Kemudian datang. Akhirnya Bilqis memutuskan untuk datang untuk istilahnya tuh mungkin menyerahkan diri lah. Sudah. Dari situ saja sudah kita tidak bisa melawan ini. Ini mah bukan lawan, bukan tandingan gitu. Datang ke sana. Nah, intelijennya memberitahu bahwa
Bilqis ini atau ratu yang dari Saba ini akan datang. Bagaimana persiapan Sulaiman untuk memberi kejutan kepada Bilqis? Bagaimana caranya? Nah, beliau mengatakan kepada bala tentaranya, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik, bukan apa yang kalau begitu siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis ke sini? Ifrit menjawab, wahai tuanku, aku bisa mendatangkan, itu kan, aku bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Itu. Dalam waktu sekejap, sebelum engkau itu berdiri sudah ada. Tiba-tiba ada salah seorang manusia, jadi artinya menunjukkan bahwa manusia itu memang lebih hebat. Betapapun hebatnya jin, betapapun hebat itu manusia itu lebih hebat. Jadi jangan takut kita gitu. Kemudian orang yang berilmu mengatakan ana atika qabla an saya akan bisa mendatangkan ini sebelum engkau mengejipkan mata. Benar, begitu kedap mata sudah datang. Nah, jadi orang yang berilmu ini luar biasa. Dia mengatakan perkataannya itu sudah sombong meskipun luar biasa hebatnya bisa mendatangkan singgasana sekejap mata. Nah, itu. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Coba, sebegitu orang hebat sekali, punya ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang tidak ada yang bisa melakukan begitu kan, gitu ilmunya itu. Mendatangkan singgasana dari Sabah, negeri Yaman ke Palestina itu berapa ini? Kalau pakai pesawat saja itu Pak 2 jam, karena kurang lebih 2.000 kilometer itu. Kalau pakai pesawat saja itu, dia mendatangkan singgasana yang besar sekali hanya sekejap mata. Nah itu, nggak tahu ilmu apa yang dipakai kan gitu, itu sekejap mata. Tapi orang yang sebegitu hebat punya ilmunya, begitu juga Nabi Sulaiman dan sebagainya itu, mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Jadi kalau orang beriman dan bertakwa itu seperti itu. Punya ilmu hebat, punya kekayaan banyak. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Diberi cobaan, musibah, ini adalah dari Allah, semuanya dari Allah, sehingga enak hatinya itu. Ada jalan keluarnya semuanya Pak. Ya ja'allahu makhraja. Ada jalan keluarnya semuanya itu. Gitu. Coba bayangkan kalau misalnya mohon maaf ya, misalnya seorang bisnismen rugi besar. Misalnya kebetulan atau kena cobaan apa saja gitu misalnya. Kalau dia bukan menyerahkan dirinya kepada Allah, waduh, bahkan bisa stres kan Pak ya. Nah, itu bisa stres. Tapi kalau kita, oh ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak stres. Ada hikmahnya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tidak pernah diangan-angankan, tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh dia. Inilah mudah-mudahan bagi kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, mudah-mudahan semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan kita terus meningkatkan ketakwaan. Itu sebabnya juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
di antara, bukan di antara, bahkan tujuan utama kita diwajibkan menjalankan puasa selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Karena dengan bertakwa, dengan bekal takwa, semuanya ringan dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi pada kita. Baik suka maupun duka, istilahnya itu ya. Baik menggembirakan maupun menyusahkan. Dan semuanya ringan semuanya itu. Sehingga digambarkan bahwa takwa adalah bekal sebaik-baiknya di dalam kita menjalani hidup. Dan hidup di dunia ini dan mempersiapkan kehidupan di akhirat. Bahkan dalam firman Allah yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali menjadi orang yang muslim, itu yang diawali dengan ittaqullah. Ayat itu diawali dengan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang Islam. Hari ini kita berikan kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya. Itu. Monggo silakan. Ada, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul, itu ada hadis yang mengatakan bahwa iftaraqatil yahud, itu ihda wa sab'una firqatan. Orang Yahudi itu ada firqah, pecahan-pecahan, sempalan-sempalannya ada 71. Nasrani 72 dan Islam 73 bahkan. Itu. Rasulullah mengatakan semuanya finnar. Itu. Jadi pecahan-pecahan semuanya itu termasuk Islam, Pak. Itu tidak selamat. Kecuali apa? Kecuali orang yang berpegang teguh kepada ajaran atau jamaah itu ajaran kita sebagai umat Islam. Itu. Nah, meskipun begitu kita tidak boleh mengatakan misalnya sempalan ini kamu masuk neraka, bukan itu, bukan hak kita.
Orang masuk surga dan neraka itu haknya bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Kalau bukan Islam tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti menyesal. Kalau yang bukan Islam. Tapi yang Islam juga bermacam-macam, Pak. Ya tadi disebutkan. Nah, apa yang menjadikan pegangan? Ya kita lihat saja apakah amalannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang bersumber dari Quran dan hadis. Gitu aja sudah. Tapi kita tidak boleh menghakimi, wah ini. Yang boleh menghakimi itu ijma'ul ulama. Ya kan? Disitulah perlunya ada. Itu. Ijma' itu artinya perkumpulan, sekumpulan ulama bersepakat. Nah, itu ijma'. Contoh misalnya, mohon maaf itu ya. Contoh. Ijma'ul ulama dunia menganggap bahwa Ahmadiyah itu ada dua macam. Ada Lahore, ada Qadian. Itu sudah keluar dari Islam. Bukan kita yang memutuskan, itu ijma'ul ulama. Ahmadiyah Lahore itu sudah keluar dari Islam. Sedangkan Qadian itu masih ada yang mengatakan. Nah, soal bagaimana diterima atau tidak amalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ulama mengatakan begitu-begitu, misalnya ijma'ul ulama dunia, Pak. Itu. Ijma'ul ulama mengatakan itu karena sudah menyimpang sama sekali. Kitab sucinya saja bukan kitab suci Quran, tadzkirah. Jadi sudah dianggap bukan Islam lagi. Tapi kalau yang lainnya itu Islam. Nah soal kalau dia itu Islam, Allah Subhanahu wa taala yang mengadili, yang berhak mengadili gitu. Nah ini persoalan. Ya. Jadi disinilah yang dimaksud dengan bahwa kita ini harus toleran antar sesama. Bukan, dan dalam untuk urusan-urusan yang duniawi toleran antar sesama manusia kan itu apapun, jangan melihat dia agamanya apa untuk urusan duniawi, tapi untuk urusan ukhrawi, untuk urusan agama sesama umat kita toleran. Soal perbedaan pendapat itu di mana-mana terjadi, begitu yang bisa saya jelaskan gitu. Jadi yang salah itu kalau kita menghakimi, ajaran kamu itu salah. Ya kan? Padahal belum ada misalnya keputusan bahwa itu menyimpang atau sesat dan sebagainya. Itu yang perlu ini. Baik, silakan ada lagi. Waalaikumsalam. Ya, ini bagus sekali ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah bahas bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan sholat, iqamus sholat.
Sholatnya tegak. Bahkan dalam salah satu hadis lain dijelaskan, as-sholatu imaduddin. Tiangnya kita beragama Islam itu sholat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, dia sudah menegakkan agamanya dia gitu. Tapi barang siapa meninggalkan sholat, sudah runtuh itu agamanya dianya itu kan gitu. Pertanyaannya apakah kalau orang puasa tidak sholat? Kan begitu. Kalau kita pahami dari sini, udah runtuh itu agamanya. Saya juga tidak tahu apakah niatnya apa lillahi ta'ala. Kan kalau dia niatnya lillahi ta'ala, tentu dia akan, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan menjalankan semuanya. Itu takwa itu kan begitu kan gitu. Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya puasa itu Pak, itu bukan hanya hikmah agama. Bahkan tahun 2016 ada seorang dokter, profesor, dokter dari Jepang itu memperoleh hadiah Nobel Prize. Meneliti tentang autofagi. Penelitiannya tentang autofagi. Jadi menurut penelitian dia itu, kalau orang itu bisa menahan, tidak makan, tidak minum, dan dalam 12 jam itu dia akan melakukan autolisis. Jadi penyakit-penyakit yang ada pada dirinya itu. Jadi dia tahu yakin bahwa puasa itu punya manfaat dalam kesehatan luar biasa itu. Sehingga dia, penemuan dia dalam bidang kedokteran itu memperoleh hadiah Nobel. Gitu. Dihargai oleh umat seluruh dunia dalam bidang kedokteran. Gitu. Jadi orang bisa saja puasa, niatnya bukan karena Allah, kan begitu. Di Jawa di sana itu kan ada istilah muasani kan gitu ya. Puasa karena sesuatu. Gitu. Ada orang bertapa kan nggak makan, nggak minum, bahkan berhari-hari itu jadi gitu. Jadi puasa itu tergantung niatnya masing-masing. Diterima tuh orang, makanya kan beberapa hari yang lalu saya menjelaskan bahwa ada hadis qudsi yang mengatakan, yaitu kullu amalu abdi lahu. Semua amal hamba-hambaku, semua manusia ini bagi dia. Gitu. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzilah. Karena puasa itu amalan yang langsung untukku dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Gitu. Begitu. Diterima tidak? Urusannya Allah Subhanahu wa taala kan gitu, bukan. Kita ini menjalankan saum itu cuma dua niatnya yang diperkenankan, itu adalah imanan, bukan niatnya apa? Rigadnya itu, maksudnya itu. Karena kita beriman wahtisaban dan ingin memperoleh pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan bahkan kalau kita niatnya begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi begitu jawaban saya. Saya tidak bisa menghakimi, tidak jadi, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita saja ini puasa, kita yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Kita menjalankan puasa. Saya puasa. Tiba-tiba bersembunyi dia minum atau makan, enggak ada yang tahu kan gitu. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat rasul ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar.
Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.